Definisi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya.
Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita angkat pujian kita yang terbaik bagi Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan yang setia bagiku. Semalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari angkat pujian ini lebih dahsyat bagi Tuhan. Dengan iman nyatakan kasih setiamu Tuhan nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan yang setia bagiku. Semalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama nyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang terus memberkati, bahkan kasih setianya terus mengalir bagi saya dan bagi saudara sekalian. Mari kembali dengan iman nyatakan. Semalah sanggup limpahkan segalanya,
Bersama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, anak segenap anugerah Tuhan bagiku. Sebab bukan kita yang bekerja, tapi Dia yang memberkati. Yang terima berkat Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Hirala pasikara barala sekarang para kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Setiap berkat-Mu Yesus, kasih setia-Mu Tuhan, terus Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami Tuhan, untuk mengagungkan satu nama Yesus, Raja di atas segala raja. Orala pasikara la barala bayashe, inarala barala bayashe damu. Kami angkat suara kami Tuhan, untuk mengagungkan satu nama Yesus, Raja di atas segala raja. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat
Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. We praise your name, Jesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Taman Siri Raya 1D. Senang bertemu Anda lagi dalam ibadah online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat beribadah kehidupan kami. Engkau merawat kami sampai hari ini. Telah melewati banyak tahun, minggu, dan hari, dan bulan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan kuat dalam kehidupan kami. Kau menjamin kehidupan kami ke depan. Roh Kudus mencengkram kami dengan kuat, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda, tapi saya percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita seturut dengan kuat kuasa anugerahnya yang besar. Saya percaya bahwa berkat Tuhan terus melimpah, yang sedang menapak memasuki bulan demi bulan, tahun ini terus sampai nanti ke akhir. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Pemakaian Tuhan terus ajaib. Dan saya percaya bahwa seperti hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan dari waktu ke waktu, terus masa demi masa sampai hari ini, dalam sebuah kegerakan gelombang ilahi, saya juga berdoa engkau dan saya terus disertai oleh Tuhan Yesus. Jangan menjadi kendor, jangan jadi lemah. Mungkin Anda sudah melihat apa yang terjadi di masa-masa yang lalu, tapi ke depan kita menapak hal yang baru. Tetap kuat, sejahtera, dan penuh sukacita. Nah, saudara Tuhan, kita buka firman Tuhan sebentar. Efesus yang ketiga. Menarik. Efesus yang didambakan. Keren ya, Efesus artinya didambakan. Yang didambakan, Paulus menulis kitab ini di Roma. Kira-kira ya tahun 60 sampai 63. Siapa yang tahu aslinya? Oke, yuk kita lihat firman Tuhan Efesus ketiga. Saya akan mulai ayat yang ke-9 saja. Ayat ke-8 supaya tidak terputus. Efesus 3 ayat ke-8. Intinya saya akan mengambil ayat 9 sampai ke-11. Kepadaku, kata Paulus, yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Anda bisa bayangkan bahwa orang-orang non-Yahudi artinya orang Yunani. Yunani bukan berarti Yunani sekarang, tapi adalah orang di luar Yahudi, itu namanya orang Yunani pada hari itu. Orang dengan budaya Hellenism, Yunani. Dan itu tipe orang yang pemikirannya, pola hidupnya, gaya kulturnya sangat berbeda dengan pola pikir orang Yahudi. Dan Paulus dipilih Tuhan untuk bicara sama mereka. Nggak gampang juga ya Bapak Ibu. Tetapi itulah konsep yang namanya sebuah amanat agung penginjilan sampai kepada seluruh bangsa. Ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Alkitab berkata untuk menyatakan apa isinya penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Luar biasa. Ternyata Tuhan punya sebuah rencana yang akan diaplikasikan dalam bentuk sebuah gelombang, sebuah penerapan besar kegerakan yang rahasia, yang sudah lama ditentukan oleh Tuhan. Sudah lama. Yang menciptakan segala sesuatu. Artinya dirancang tepat oleh ilahi. Dan ini ada isinya, ada kontennya, bukan cuma dipanggil, selesai tugas selesai. Kalau Anda melihat pola ini, berarti sebuah rencana besar itu, isinya banyak. Untuk menyelesaikan itu, maka Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk melakukan isi hati Tuhan. Dan semua itu Alkitab katakan adalah isinya tugas penyelenggaraan rahasia, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga,
sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasanya adalah oleh jemaat disampaikanlah hikmat ini kepada pemerintah-pemerintah penguasa di sorga. Cerita ini adalah cerita yang juga ada di firman Tuhan, itu adalah ditulis oleh Rasul Petrus. Dikatakan di sana dalam 1 Petrus yang pertama ayat yang ke-12. Luar biasanya adalah surat ini ditulis agak berdekatan waktunya dengan apa yang ditulis oleh Paulus di kitab Efesus kepada jemaat di Efesus. 1 Petrus 1 ayat ke-12, dan kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Anda bisa bayangkan, jadi ternyata ada hal-hal yang ingin diketahui oleh pemerintah-pemerintah dan penghuni sorgawi yang merupakan rencana besar ilahi yang dibukanya itu adalah kepada manusia. Rencana apa itu? Rencana keselamatan. Saudara Tuhan, yuk kita lihat. Ternyata waktu rencana besar itu terjadi, Tuhan tuh memilih orang. Itu sebabnya dalam kekristenan kita diminta punya yang namanya karakter ilahi. Punya sebuah integritas ilahi, punya sebuah kekuatan ilahi, pola pikir sorgawi, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu selaras dengan kehendak Tuhan di sorga. Nah, kita melihat sebuah cerita, kalau Anda melihat bagaimana cara Tuhan mengerjakan sebuah gelombang keselamatan, gerakan hal besar yang terjadi hari-hari ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita diajar sebagai orang percaya untuk menjadi orang yang lemah lembut. Nah, lemah lembut ini salah satu dari buah roh. Dan ini kebetulan kita sedang belajar sepanjang tahun ini. Nanti banyak hal akan dibahas soal yang namanya integritas, karakter ilahi, buah roh akan banyak dibahas. Salah satunya bicara mengenai lemah lembut. Hancur hati. Orang yang dalam kehidupan ini tuh mudah disentuh oleh Tuhan. Jadi kalau ada sebuah teguran, ada sebuah hal-hal yang disampaikan, dia bukan menunjuk orang lain, tapi dia mengoreksi dirinya terlebih dahulu. Seringkali kalau ada orang berkata mengenai, beri donasi, bermurah hatilah. Dulu mungkin ada yang bilang begini, wah ini khotbahnya cocok nih buat ipar saya. Ini cocok ini buat mantu saya. Nanti saya beli CD-nya, saya kasih ke dia. Supaya dia lebih murah hati. Kalau bilang, mengampuni. Wah, ini cocok nih khotbahnya nih buat mertua saya supaya dia mengampuni saya. Nanti saya kirim saja diam-diam supaya dia dengar khotbah ini. Banyak orang kalau dia mendengar sebuah firman, itu firman, ini cocok buat si A, cocok buat si B, cocok buat si D. Nah, ini artinya dia adalah menjadi distributor Alkitab gitu, distributor firman Tuhan. Tapi tidak demikian. Sebetulnya waktu kita mendengar yang namanya firman Tuhan, siapa yang pertama harus mengkoreksi diri? Yang mendengar. Termasuk hari ini kalau saya sedang bicara, kan ini berarti kan saya nggak bisa lihat Anda. Saya sedang bicara kepada benda mati nih, kepada kamera. Artinya saya bicara sama diri saya sendiri. Nah, Alkitab katakan dengan jelas bahwa pada saat kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan, sebagai orang Kristen kita belajar menjadi orang yang hancur hati. Apa itu? Mendengar dan mengoreksi diri dalam segala hal. Makanya sebagai orang Kristen tuh kita harus melihat situasi kehidupan Anda dari kecil, perjalanan hidup di mana Tuhan ikut berkarya, itu harus pelan-pelan diikuti. Di situ ada juga yang namanya masalah dalam kehidupan, pengalaman-pengalaman kehidupan, peristiwa-peristiwa promosi, peristiwa-peristiwa kegagalan. Kita belajar banyak hal, kita bicara mengenai keberhasilan, kegagalan kehidupan kita. Semuanya pada saat engkau sedang naik, pada saat engkau sedang turun, dan kita berjanji bahwa engkau dan saya akan semakin naik. Apa yang terjadi luar biasa adalah terus kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menggaris sebuah cerita, menulis sebuah cerita dalam kehidupanmu, itu adalah sebuah rencana besar Tuhan untuk menyertakan engkau dan saya dalam gelombang ini. Pak, maksudnya gimana itu? Kita ambil sebuah contoh. Seorang hamba Tuhan yang dipakai di Alkitab luar biasa, dia adalah seorang nabi terbesar yang ada di Timur Tengah. Bukan cuma di Israel, di Timur Tengah.
dikenal sebagai the prophet of law, nabi hukum, yaitu adalah Moshe. Moshe berasal dari keturunan Lewi. Nah, kalau Anda melihat, Moshe dipakai Tuhan luar biasa, dan selalu setiap orang mau dipakai Tuhan, selalu ada masa di mana Tuhan bangkitkan, Tuhan izinkan orang-orang yang berusaha untuk menekan. Kita tahu waktu Moshe hidup, selalu ada Firaun di sana. Waktu Tuhan Yesus lahir ke muka bumi, ada Herodes di sana. Waktu bangsa Israel mau muncul, selalu ada Hitler, Adolf Hitler, Nazi di sana. Selalu ada orang-orang yang akan mulai menekan. Waktu orang Israel mulai dipakai dalam benteng Ahasiveros, selalu akan ada Haman di sana yang berusaha menekan. Selalu ada Amalek, Agag di sana pada zaman Saul yang berusaha menekan. Saya percaya bahwa dalam kehidupan Anda dan saya selalu akan bangkit hal-hal demikian. Tapi jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Saudara Tuhan, yang menarik adalah Musa. Musa diambil dari air. Kenapa? Karena kita nama Moshe, Moshe artinya drown from the water, diambil dari air. Drown from the water, diambil dari air. Nah, Moshe itu diambil dari air. Kehidupannya dia diambil dari sebuah kehidupan yang akan mati. Ingat bahwa dia dilarung di Sungai Nil karena hari itu diperintahkan oleh Firaun, bunuh semua anak. Dibunuh, dari akibatnya hari itu dilarung anak ini, dan putri Firaun mengambilnya. Perhatikan baik-baik, yang mengambil adalah orang kerajaan, diambil. Diambil di sana, Firaun diambil. Putrinya mengambil. Cerita kehidupannya diambil, dibawa jadi besar, dan setelah dia besar, dia melihat sebuah ketidakadilan, dan kemudian membela orang Israel dengan membunuh orang Mesir. Disalahartikan, dia harus pergi kepada mertuanya, bertemu dengan seorang perempuan dan menikah. Yitro ada di sana di Midian, dan dari sana kemudian dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita melihat sejarah kehidupan Anda dan saya, sejarahnya Tuhan itu sudah involve, sudah ada di situ. Banyak orang menganggap hidup ini nggak penting, Pak. Semuanya pahit. Buat apa saya kecewa dengan hidup ini? Belajar bersyukur, karena setiap yang terjadi dalam kehidupanmu sebetulnya adalah sebuah pembentukan ilahi untuk masa depan Anda. Kita buktikan ucapan tadi dengan kisah hidup Moshe. Yuk, yang pertama, dia berasal dari golongan suku Lewi. Kenapa Lewi? Masih ingat sebuah peristiwa yang besar terjadi? Tuhan memilih suku ini secara luar biasa untuk menjadi suku yang kelak akan menjadi imamnya Tuhan, yang melekat sama Tuhan. Kalau Anda tahu bahwa Lewi dan Simeon itu adalah dua orang yang, itu ganasnya bukan main, anak Yakub yang ganas ya, dua itu. Tetapi Tuhan membentuk suku Lewi secara luar biasa. Musa diambil dari suku Lewi. Dia adalah anak ketiga, karena anak pertamanya adalah Miriam, perempuan. Yang kedua adalah Harun, bedanya 3 tahun dengan Musa. Kok Bapak tahu, di Alkitab ada. Kok Miriam yang pertama Bapak tahu dari mana? Iya, karena Miriam itu bisa ketemu sama putri Firaun hari itu. Dia sudah cukup besar hari itu. Dia bukan bayi lagi. Dia bisa ngobrol dengan putri Firaun. Berarti dia sudah cukup besar. Dan Musa yang ketiga, nabi paling besar. Dia diambil dari air. Diselamatkan dari sebuah kematian. Lihat prinsipnya. Diambil dari air dan dibawa ke dalam istana raja. Dididik dengan cara kerajaan. Secara luar biasa dia belajar banyak hal. Soal obat-obatan, strategi perang, peperangan, senjata, naik kuda, filsafat dia belajar perbintangan, dia belajar yang namanya alam, dia belajar tumbuh-tumbuhan, dia belajar menjinakkan binatang buas, dia belajar untuk berperang, dia belajar untuk menyusup, dia belajar segala hal. Kenapa? Karena dia dibesarkan bersama dengan anak dari putri Firaun. Keluarga raja, royal palace, tempat kediamannya, tempat yang indah. Tapi satu hari, apa yang terjadi? Musa melihat ketidakadilan dan hatinya bergolak. Dia secara salah, walaupun tujuannya benar, dia mau bela bangsanya, dia membunuh orang Mesir
Yang terjadi adalah hari itu dengan cepat tanpa Instagram, medsos, dan WA group, tiba-tiba yang terjadi adalah berita itu sampai kepada Firaun dan Musa harus keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, dia harus pergi mengembara dan dia bertemu dengan seorang perempuan, Zipora, dan uniknya perempuan ini adalah anak dari Yitro, seorang imam di Midian. Jadi akhirnya dia tinggal di sana, punya kambing domba, mengembalakan, dan dia kembali. Berasa tidak Bapak Ibu bahwa pola hidup dari Musa, sejarah hidup Musa, itulah sejarah hidup orang Israel. Jadi apa yang terjadi dalam hidup Musa, sebuah pembelajaran untuk kelak dia bisa menolong bangsa Israel. Israel keluar dari kehidupan yang kacau, dia harus keluar dari air. Masih ingat ya, Musa keluar dari air. Bukankah Israel keluar dari yang namanya Laut Teberau? Red Sea, keluar dari sana. Musa keluar. Musa pernah keluar dari Mesir untuk masuk ke sebuah padang. Orang Israel juga keluar dari Mesir untuk masuk ke padang. Kemana Tuhan bawa orang Israel bersama dengan Musa? Bertemu di Gunung Sinai. Cerita soal Sinai, perjanjian Sinai adalah perjanjian Musa yang dibuat Tuhan dengan orang Israel. Pertanyaannya, waktu Musa keluar dikejar oleh Firaun, dia keluar dari Mesir, dia pergi. Kemana dia pergi? Ke daerah pegunungan Sinai. Midian adanya di daerah situ. Untuk apa orang Israel pergi keluar? Israel pergi keluar untuk bertemu dengan pola ibadah yang baru, yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang melekat sama Tuhan, menjadi milik Tuhan sendiri, yang ditulis dalam kitab Torah. Cerita ini sudah ada 40 tahun sebelumnya, di mana Musa pada saat dia keluar dari tanah Mesir, dia bertemu dengan Zipora. Dia bertemu dengan sebuah hubungan. Saudara Tuhan, cerita yang mirip terjadi pada hidup Musa, itulah cerita yang terjadi atas orang Israel. Jadi kalau kelak ke depan, apa yang kau alami hari ini, apa yang kau nikmati hari ini, pembentukan yang kau alami hari ini, jangan-jangan adalah sebuah pembentukan dalam hidupmu untuk kelak menjadi pelayananmu bagi orang-orang lain. Saya tidak mengerti Bapak Ibu, bagaimana Anda mengalami hidup ini. Tapi begini, seringkali apa yang kau alami, bagaimana cara engkau merespon hal tersebut, itu adalah sebuah kelak pengalaman untuk Anda dan saya bisa melayani orang lain. Jadi sebetulnya gampang sekali dilihat. Kalau kita mau nurut dengan rencana Tuhan, ngikut rencana Tuhan, kelak, jangan-jangan dengan skala yang lebih besar tapi berbeda, engkau akan membantu orang lain dalam hal tersebut. Anda lihat bagaimana Musa ada di sana. Israel mengalami hal yang enak nggak sebetulnya? Mereka pernah berkata, lebih baik ada di Mesir, bisa makan enak segala hal. Musa pernah makan enak di istana Firaun. Tapi kenapa dia tinggalkan? Untuk sebuah hubungan bersama dengan Tuhan. Kenapa Israel harus tinggalkan semuanya? Orang bilang kalau perbudakan itu nggak enak. Tapi orang Israel masih bilang perbudakan lebih enak daripada padang gurun. Kenapa? Karena mereka harus tinggalkan semua hal tersebut. Kenikmatan dalam perbudakan harus tinggalkan untuk bisa melekat sama Tuhan. Musa sudah mengalaminya. Dia tinggalkan istana, kenikmatan yang dia harus tinggalkan untuk dia bisa melekat sama Tuhan. Banyak orang bertanya, Pak, Tuhan tuh jahat ya sama Musa ya? Kenapa? Saya bilang, iya, cuma salah ngetok batu aja, udah gitu nggak boleh masuk tanah perjanjian. Wah, gagal semua janjinya. Tuhan tega ya sama Musa? No. Anda mungkin berkata bahwa Musa nggak pernah nginjek tanah perjanjian. Siapa yang bilang? Musa memang melihat tanah perjanjian. Dia nginjek nggak? Nginjek. Tahu dari mana, Pak? Masih ingat waktu Tuhan Yesus transfigurasi? Di Bukit Transfigurasi, tiba-tiba berubahlah Tuhan Yesus, muridnya kaget semua. Petrus, Yohanes, Yakobus, Petrus sampai ngomong asal ngomong. Saking gemetarnya, saking takjubnya, sampai ngomong asal ngomong. Banyak orang kalau sudah takjub ngomongnya asal ngomong. Karena apa? Karena Petrus hari itu melihat Tuhan Yesus tidak seperti biasa. Berkilau, bersinar luar biasa. Dan hari itu ada Musa dan Elia di sana. Berarti Musa
Itu ada di mana? Musa ada di situ. Lah pertanyaannya, Bukit Transfigurasi itu ada di mana? Di tanah perjanjian. Jadi Musa ada di situ sebetulnya. Nah, saudara Tuhan, kembali ke kisah Musa. Jadi apapun yang didapat di muka bumi ini mungkin enak, nikmat, tapi Alkitab ajar kita untuk melepaskan itu untuk melekat sama Tuhan. Dari cerita ini saya teringat dengan cerita Paulus. Paulus itu kalau kita lihat, dia buta. Dan dia disembuhkan. Alkitab menulis, kelak dia akan membuat banyak orang yang buta rohani dicelikan. Kalau Anda melihat kenapa sih Paulus waktu masa hidupnya mengalami banyak aniaya, dia memuridkan. Dia adalah murid dari Gamaliel. Karena dia dimuridkan oleh Rabi besar, Raban Gamaliel hari itu, dia tahu bagaimana caranya untuk dia bisa memuridkan kelak Timotius dan Titus dan banyak murid di sana. Ada yang namanya Onesimus di sana, ada Filemon di sana, ada banyak lagi orang-orang yang di Alkitab tertulis dengan lengkap namanya. Dari mana bisa dapat semua? Sebuah pengalaman hidup. Paulus dalam pengalaman hidupnya, dia diajar oleh Tuhan. Rasul-rasul dimuridkan Tuhan Yesus. Untuk apa? Bisa memuridkan orang-orang lain lagi. Jadi peristiwa yang ada hari ini, itu akan dibawa Tuhan lebih besar ke depan. Jangan ratapi masalah hidup Anda. Jangan anggap enteng hidup Anda. Ini cuma ngalir saja, Pak. Terserah mau kemana, Pak. Saya mau udah gak ada minat sama hidup ini. Hati-hati. Sebetulnya setiap inch dalam hidup Anda, setiap inci hidup Anda, saya mau beritahu, Tuhan berkarya di sana. Lihat kebesaran Tuhan di sana bahwa kelak, kalau engkau menang di sini, Tuhan akan pakai pengalaman ini untuk hal yang lebih besar. Daud tidak serta-merta mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan singa. Daud mengalahkan beruang terlebih dahulu. Tapi ingat, Daud itu bukan cuma mengembalakan orang Israel. Dia pernah mengembalakan kambing domba. Yang jumlahnya tidak banyak. Itu pun dia pertahankan. Daud pernah mencoba pakaian perang Saul. Dia tahu kakaknya juga punya pakaian perang. Dia pernah menggunakan pakaian perang Yonatan. Semua pengalaman itu dipakai waktu dia berperang di lapangan. Di masa kecilnya, di masa mudanya, dalam kesepiannya, dia menyembah Tuhan dengan alat musik apa adanya. Alkitab berkata bahwa dia adalah pemazmur, pencipta penggubah lagu, komposer yang sangat disukai. Artinya apa? Albumnya meledak itu di Israel, luar biasa. Kehidupan masa hidup kita bukan sekedar angin lalu lewat. Itu adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk mencapai ke depan. Dari mana kita tahu? Amsal 16. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di Amsal 16, ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikirkan jalan, Tuhan tentukan arah langkah. Jadi arah langkah itu Tuhan tentukan. Memikirkan itu artinya apa sih? Nyusun strategi, cari info, buka Google Map, cari info di segala tempat, hubungi kiri kanan, timbang-timbang, sekolah dapat info ini, timbang-timbang, buka buku, buka informasi, semua dibuka, konsultasi sama orang. Itu artinya adalah memikir-mikirkan jalan. Anda harus lakukan, saya harus lakukan dalam setiap hal ini. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan kelak yang akan memberikan langkahnya. Makanya ada yang bilang begini, saya sering mengambil sebuah simpulan kecil saja. Kalau saya sudah berpikir akan ke sana, saya sedang berjalan ke sana, tiba-tiba saya berakhir di sini, atau saya berakhirnya di sebelah sana, lebih jauh lagi, saya mengerti. Ini Tuhan sedang kasih sebuah signal dalam hidup saya. Jadi kadang-kadang kita lagi mau ke sana, endingnya di sini. Kita maunya di sini, endingnya jauh lebih tinggi. Gitu ya. Atau sebaliknya, kita sedang berpikir di sini, endingnya ada di belakangnya. Saya mau beritahu, Tuhan sedang memberikan sebuah signal dalam hidup kita. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Saudara Tuhan, Musa sudah mengalami. Apa yang terjadi dalam hidup Musa? Sejarah hidup Musa adalah sebuah cerminan kecil, pilot project.
atas keselamatan yang Tuhan buat atas bangsa pilihan. Dan Alkitab berkata, PL adalah bayangan akan apa yang ada di PB. Keselamatan dari bangsa pilihan ini kelak akan menyebar sampai ke ujung bumi. Polanya adalah pilot project. Kan tidak begini Bapak Ibu, Tuhan mau menyelamatkan semua bangsa dikumpulkan, Moab, Amon, Midian, Asyur, Babel, semua dikumpulkan, dibikin jadi bangsa yang baru, disunat, kemudian inilah bangsa pertobatan besar dunia. Kan tidak. Polanya selalu diambil satu orang, diberkati, dibentuk, dan ini menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah acuan, lebih tepatnya, sehingga orang bisa melihat. Hari ini, dalam hidup Anda apa yang engkau dan saya harus lihat. Makanya hidup dalam kehidupan hari ini harus dihargai. Semua yang terjadi dalam kehidupan Anda mengucap syukur. Cari hikmahnya, cari artinya, cari apa rencana Tuhan di sana. Dan kalau engkau menemukan sebetulnya itu adalah pilot project mengenai sebuah peristiwa ke depan yang engkau dan saya mungkin tidak pernah tahu. Hal ini saya sebut sebagai sebuah perspektif pola pandang Musa. Paulus mengalami, murid Yesus mengalami, semuanya mengalami. Orang yang merasa tidak mau dimuridkan, dia tidak pernah ingin untuk hidupnya sesuai firman Tuhan, maka di masa berikutnya akan menjadi lebih buruk dalam masa pemakaian. Saya berdoa bahwa kita mengerti ini. Sehingga kita berkata kalau dari kecil kita sudah belajar firman Tuhan, belajar ngerti kehendak Tuhan. Nanti besarnya itu lebih mudah untuk Tuhan mau pakai. Bukan berarti Tuhan nggak punya kuasa yang gede ya. Gagal memakai seorang, tidak. Tapi hubungan yang erat itu lebih terjadi. Tuhan bisa pakai semua orang seketika. Tapi ada sebuah respon yang benar, hati yang benar. Banyak orang Kristen di masa yang lalu, mungkin juga sekarang, kehilangan kesempatan untuk melihat pemakaian Tuhan yang besar dalam kehidupannya karena dia mengabaikan perjalanan hidup. Dan saya berdoa, itu sebabnya kenapa kita harus melihat kembali, mengoreksi kembali sebagai sebuah karakter ilahi dalam tahun integritas. Mengecek kembali, tidak banyak melemparkan sebuah tuduhan, tidak banyak untuk menyerang, tapi lebih baik mengkoreksi diri sendiri. Karena waktu engkau menang dan saya menang, kita akan melihat tangan Tuhan membawa kita ikut dalam sebuah skenario besar, kegerakan penyelamatan dunia. Dan biarlah kebaikan Tuhan beserta dengan kita. Kita berdoa, Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati berlimpah umat-Mu. Ajar kami mengerti bahwa dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap waktu perjalanan hidup kami, kronologikal hidup kami, di semua sektor yang kami langkah, mungkin kami memikirkannya, tapi Tuhan menentukan arah langkahnya bagi orang yang takut akan Dia. Ajar kami semua untuk melihat bagaimana pembentukan Tuhan akan membawa kami melihat pembentukan lebih besar lagi. Karena kami tahu tugas kami di waktu akhir adalah amanat agung, jadikan bangsa murid, membaptis, mengajar mereka, dan kami mengerti Tuhan sertai kami sampai Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun berada, dan biarlah kami terus punya hati yang melekat sama Tuhan, dan kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan sorgawi yang terus dinyatakan, kemurahan belaka mengikuti kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Tuhanlah mulia dan kudus, Tuhan Yesus ajaib senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh teriakan, amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, penghiburan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan